Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab poin soal yang telah disediakan, yakni apa saja faktor kemunduran Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, seorang reformis Islam terkenal di daerah Mesir, mengidentifikasi beberapa faktor yang ia pandang sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Berikut adalah beberapa faktor utama menurut pandangannya. Yang pertama, kemunduran pendidikan. Muhammad Abduh menyoroti bahwa sistem pendidikan Islam mengalami kemunduran dan tidak lagi menghasilkan pemikir yang kritis dan inovatif. Kurangnya pendidikan yang berkualitas dan fokus pada hafalan daripada pemahaman mendalam telah menghambat kemajuan intelektual. Yang kedua, ada tahayul dan bid'ah. Ia percaya bahwa praktek tahayul dan bid'ah atau yang disebut dengan inovasi dalam ibadah yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam telah menyebar luas di kalangan umat Islam, mengaburkan ajaran Islam yang murni dan rasional. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan politik. Ketidakadilan sosial dan politik yang dilakukan oleh penguasa-penguasa muslim dan lemahnya sistem pemerintahan dianggap turut berkontribusi pada kemunduran Islam. Pemerintah yang korup dan tidak adil menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Yang keempat, yakni kolonialisme. Muhammad Abduh juga menyoroti dampak negatif dari kolonialisme Eropa terhadap negara-negara muslim. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga mempengaruhi budaya dan moral masyarakat muslim. Yang kelima, kurangnya persatuan. Perpecahan di antara umat Islam baik karena etnis, sektarian maupun politik membuat mereka tidak mampu bersatu menghadapi tantangan dan ancaman eksternal. Selanjutnya, Muhammad Abduh menekankan pentingnya reformasi dalam pendidikan, pemurnian ajaran Islam dari tahayur, revitalisasi ijtihad, dan perbaikan sistem sosial dan politik untuk mengatasi faktor-faktor kemunduran tersebut. Pemahaman agama yang kaku. Muhammad Abduh mengkritik pendekatan yang terlalu kaku dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Ia menekankan perlunya fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurangnya etos kerja dan inovasi. Muhammad Abduh mencatat bahwa umat Islam telah kehilangan semangat untuk bekerja keras dan berinovasi. Sikap pasif dan ketergantungan pada bantuan luar telah menghambat kemunduran ekonomi dan teknologi. Kemunduran moral dan etika. Muhammad Abduh mengamati bahwa kemerosotan moral dan etika di kalangan umat Islam telah berdampak negatif pada kehidupan sosial. Ketidakjujuran, korupsi, dan perilaku tidak bermoral lainnya merusak tatanan masyarakat. Ketidakmampuan beradaptasi kemajuan Barat. Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam
harus bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Islam. Kegagalan untuk beradaptasi kemajuan ini menyebabkan ketinggalan dari berbagai bidang. Keterputusan dengan akar sejarah Islam. Muhammad Abduh menekankan pentingnya memahami sejarah Islam yang sebenarnya, termasuk masa keemasan Islam ketika ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat. Keterputusan dengan sejarah ini membuat umat Islam kehilangan teladan dan inspirasi. Muhammad Abduh mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, memperbarui semangat ijtihad, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan etos kerja dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat Islam untuk menghadapi tantangan global. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.